guys, welcome to Mewuk Channel. Aku Loren, Aku Ryuko. jangan lupa stay humble. Notama. Jadi hari ini aku bersama guest spesial dari Jepang loh. Bohong Oh, ini. ya, namanya. Bener sih namanya doang. Jadi aku ketemu sama Ryuko pas lagi belajar sekolah bahasa di Jepang. Dan itu di SNG. Coba ketanganin aja semua. Oke. Seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, jadi kan aku udah ikutan 2 sekolah bahasa. Yang pertama di YDC, dan yang kedua tuh di SNG, alias Shinjuku Nihongo Gakko. Jadi, sekarang aku sama Ryoko pengen, ya kasarnya nostalgia lah ya. Sharing lah, sharing. Sharing nostalgia juga. Pengalaman kita ikutan SNG gitu, belajar di SNG. Tahu SNG dari mana ya gitu kan? Terus kenapa kamu milih SNG pada saat itu dulu? Ya dulu sih, maksudnya kayak gimana ya? Pas dulu kan, kamu kan udah lulus kuliah kan? Iya, Aku masih kayak SMA dan masih bodoh gitu kan. Jadi kayak mau gampangnya aja gitu loh. Kayak si agen yang ngurusin kenalannya mamaku ke Jepang ngasih tahu soal SNG ke aku. Jadi ya aku melihat tidak ada yang buruk sama si SNG ini. Terus juga kayak ada sekolah bahasa lainnya oke juga, cuman nggak di Tokyo gitu loh. Banyak kan yang kayak di Osaka, di Kyoto gitu. Terus ya daripada kesana mendingan di SNG aja. Oke. Itu sih. Jadi agen khusus buat ngurusin yang mau kampus ke Jepang gitu. Kalau aku kan dari website yang aku udah jelasin juga. Jadi sebenarnya banyak cara sih kalau mau daftar kampus buat belajar bahasa Jepang. Kalian bisa cari tahu sendiri yang mana yang lebih cocok. Aku udah mulai masuk SNG. Kesan pertama tuh gimana tuh pas belajar di SNG? Kamu ngerasanya gimana? Ini ada cerita lucunya sih. Jadi pas itu tuh Moren tuh langsung datang. Pokoknya visanya Moren tuh dipermudah gitu loh. Iya, Terus kayak aku dengan melak tuh tidak dipermudah jalannya. Jadi pas itu aku telat 2 minggu karena ada dokumen yang stuck dikeluarinnya gitu loh. Kayak pas itu tuh orang Indo tuh susah dapat surat ini. Nggak cuma orang Indo sih, ada beberapa negara lain waktu itu Jepang lagi memperketat buat orang masuk. Iya, karena orang asing, iya. takutnya orang tuh disalahgunain gitu loh visa pelajaran malah buat kerja gitu. Jadi lagi diperketat banget. Jadi pas itu aku telat 2 minggu keluarnya. Terus takut kan, aku nyampe hari Jumat langsung di tes placement test, taruh mana kelasnya, terus kayak udah pasrah juga kan. Pas ya cuman Sabtu Minggu buat kayak apa sih namanya, kayak penyesuaian diri lah buat masuk sekolah hari Senin. Terus kayak udah takut juga kan, tinggalan 2 minggu. Orang-orang pasti udah punya temen gitu kan. Terus kayak gimana ya gitu kan. Terus masuk ke SNG-nya ya oke sih sebenarnya. Pas masuk cuman yang ngagetin aja, baru masuk, baru mau naruh tas dibilangin itu ada orangnya gitu kan. Terus kan ya takut lah, kan awkward dan takut. Jadi ya udah, untung ada orang, ada bule gitu kayak ini taruh tas ini aja di tengah kelas gitu. Gak ada yang mau di tengah kelas, tengah depan. Aku ingat banget tempat duduk aku pertama kali di tengah depan. Gak ada yang mau di tengah depan. Jadi aku sisaan dikasih gitu kan. Terus ya itu sih, itu ya sensei baik, nerimanya baik, disuruh perkenalan lagi satu-satu waktu itu kan. Disebut dari mana. Terus ya oke sih. Waktu itu sensei baik juga sih, nuntuninnya pelan-pelan gitu. Iya. Despite telat 2 minggu. Iya. Cerita dikit. Jadi waktu itu aku juga pas awal masuk kaget juga kan, karena berbagai orang dari berbagai negara tuh datang kan. Walaupun itu sih yang aku senang belajar di luar, ya ketemu orang banyak gitu kan, bisa belajar juga. Terus tapi karena waktu itu aku orang Indonesia sendiri di kelas yang itu, jadi ya kerasa banget karena orang-orang ngumpul sama negara yang sama gitu kan sih, ngobrol ini ngumpul sama ini, ngumpul sama ini, jadi kayak sama aku merasa lonely gitu. Ini lucu sih ceritanya. Abis kan pas ketemu Moren hari pertama aku masuk itu nggak tahu ada orang Indo. Jadi kayak mindset aku di hari pertama kayak ya udahlah, ya gimana ya, nggak ada orang Indo lagi gitu loh. Jadi udah bisa lah, we can survive gitu kan. Agak pasrah. Terus pas hari kedua senseinya ganti, jadi sensei rotasi kan waktu itu, sehari satu, sehari gantian hari lah intinya. Terus pas pulangnya senseinya kayak bentar yuk kok mau ngomong gitu kan. Terus diajak ngomong senseinya. Senseinya yang ngomong atau kamu yang ngajak ngomong dulu sih? Waktu itu kamu lagi ngobrol sama sensei kan. Terus aku sengaja nunggu sampai semua orang pergi dulu, jadi sepi kelasnya guys. Bener udah gak ada orang ada itu. Gak ada orang.
Terus waktu itu aku bener-bener sedih kan, lagi homesick juga. Terus akhirnya ya udah, terus kayak ya udah, akhirnya aku berdoa aja semoga minimal satu orang aja yang bisa aku ajak ngobrol gitu kan. Terserah mau dari negara apa aja gitu, aku kayak senang gitu kan, ada minimal ada temen gitu kan. Terus ya udah, tiba-tiba datanglah 2 minggu kemudian ini 2 minggu kemudian doa orang 2 minggu delaynya. awalnya aku takut salah dengar kan, Yuko dari orang Indonesia gitu kan. Cuma aku sekilas Indonya tuh nggak terlalu kedengaran. Saya sensei ngomong agak cepet kan, kayak aku jadi dengarnya kayak sia-sianya gitu. Bisa Malaysia gitu kan, apa aja gitu kan. Oh ya udah, nggak yakin kan. Terus baru pas yang setelah lagi ngobrol sama sensei kan, senseinya bilang ya kayak, oh orang Indonesia ya, oh itu si Moren juga gitu. Terus denger dong, terus kayak si Moren kayak orang Indonesia juga. Terus aku madep belakang, terus kayak oh my god, kayak dia cahaya di tengah kegelapan aku. Padahal aku udah pasrah juga kan, maksudnya kayak ya udahlah, we can survive gitu. Teman ya maksudnya pas hari pertama itu juga untung kan diajak ngobrol sama si orang Prancis kan, si Helena kan namanya. Terus juga ya aku bersyukur gitu loh, temen ujungnya kita deketnya juga sama si Helena kan. Karena ya pas datang juga aku nggak gitu nyari temen yang orang Asia gitu loh, mainly mukanya Asia gitu, aku nggak gitu ngedeketin karena biasanya mereka emang punya gengnya sendiri dan nggak bisa Inggris. Iya, mereka barely bisa Inggris. Jadi ya language barrier ya permasalahannya. Iya, jadi ya nyari teman harus bule sih sebenarnya. Iya, mukanya kelihatan banget bule gitu. Jadi komunikasi kalau yang bisa bahasa Inggris nggak masalah gitu kan. Jadi kalau mau ngobrol sama yang non bahasa Inggris ya mau nggak mau harus pakai bahasa Jepang. Cuma waktu itu karena masih awal masih susah banget ngomong apa gitu kan. Tapi di kelas kita yang orang Korea baik banget. Iya. Stella, dia yang pertama kali nanyain aku, nyapa aku tuh Stella. Selalu nanyain aku. Kalau senyum, suka ngasih makan cemilan. Iya, suka ngasih cemilan, jadi kayak baik banget. Kangen. Iya, jadi kangen. BTW kan di SNG itu ada levelnya tiap 3 bulan kan, kita tuh ganti level. Dan itu kayak sebenarnya kayak sekolah bahasa pada umumnya sih, yang belajar, terus ada ujiannya. Biasa kan belajar grammar, vocabulary, listening kayak gitu, sama speaking. Nah kalau untuk yang awal, yang basic, level yang 1 sama 2 itu kita kayak bikin ini nggak sih, dongeng ya, cerita dongeng. Oh iya, cerita anak-anak gitu. Sebenarnya kayak mainly ke anak SD sebenarnya. Benar-benar. Diajarin kayak anak SD. Kayak bener-bener digait pelan-pelan gitu banget. Tabe mas. Iya, tabe mas, tabe masen. Diulang lagi. Tabe masen. Nah, jadi mereka pakai gestur spesial biar kita tuh ingat gitu kan. Iya. Kata lampau sama kata sekarang kayak gitu kan. Present sama past kayak gitu. Iya. Oh ya, plus yang kocak tuh ini gak sih? Video iya. Dia menarik sih sebenarnya. Ada yang di PR juga nggak sih video juga? Ada di PR juga, ada video, dikasih lihat video pengajarannya gitu. Tapi lebih lucu di kelas. Di kelas kan di kayak projector gede gitu kan. Iya. Videonya speechless sih. Karena videonya ngajarin beberapa grammar kan, grammar sama percakapan yang sering dipakai di Jepang gitu. Tapi supaya kita ngerti, itu kayak dibikin kayak short video, short video. Tapi very Japanese style gitu loh. Orang Japanese kan, orang Jepang kan suka kayak gag gitu, yang lucu-lucu gitu loh. Dan yang meragain si sensei sendiri. Kampus juga gitu, jadi kayak lucu aja. Karena ada yang kaku jadi bikin ketawa gitu loh. Iya. Ujungnya ada yang jadi sensei aku abis tuh. Iya, ada sensei abis naik basic pertama, ada video tentang sensei ini, itu sensei ngakak gitu kan. Terus ternyata sensei aku yang kedua. Oh, jadi siapa yang namanya, gak inget namanya lagi sih, cuma sensei yang kedua itu. Sensei yang kedua. Ngakak sih jadinya. Kayak apa ini? Image-nya udah agak yang ngakak lah jadinya gitu. Itu lucu sih, itu aku kangen banget sih videonya ngakak sih. Terus kan basic 1 sama 2 gitu. Nah biasanya dari naik level itu kita tuh kelasnya suka di rolling, jadi ketemu orang-orang baru lagi. Cuma kalau lagi hoki bisa sekelas lagi. Jadi aku sempat pisah sama Ryuko tuh pas basic yang 2 kan. Tiba-tiba ciu-ciu kita ketemu lagi 2 tahun. 2 kelas. 2 kelas bener. Terus
Kadang orang-orang sekitarnya juga berubah, tapi ada yang sama juga kan. Iya. Kayak gitu. Banyak yang berubah sih, tapi Iya sih. gimana ya? Kadang kita berharap ada yang diubah, ada yang yang diubah, ya kan? jangan Iya. gitu kan. Kira-kira kejadian menarik atau nyebelin atau ngakak tuh ada nggak sih di setiap kelas? Ada sih pasti Ada, kan. iya, bener. Ya. Cuman ya gimana ya sebenarnya? Mungkin karena kita receh sih. Iya sih. Jadi semua hal tuh lucu di Iya, mata lucu. kita. Kayak Padahal mungkin buat orang lain B aja. Iya, Mungkin kayak orang apa lain sih? kalau kita ceritain juga apa Kayak sih apa gitu sih? loh. Iya, kita untung kita receh dan nyambung gitu. Iya. Jadi ya yang paling lucu apa ya? Jadi pas waktu itu kan kita ketemu lagi di kelas yang intermediate kan, intermediate 1. Terus waktu itu materinya lagi kata Jito. Oh, tadi Jukyu ya? Itu Chukyu. Oh, iya juga ya. Yang Aku pikir basic gitu. Bukan Chukyu Oke, Ichi. oke, bener-bener. Kalau nggak salah kan, Jito gitu kan. Jito kan maksudnya kayak still aja gitu, stand still. Gitu kayak diem gitu kan. Terus terus kan bisa dipaduin sama kata Miru kan, ngeliat gitu Jito Miru kan. Kayak bener-bener ngeliat ke situ aja gitu, fokus gitu loh. Fokus kayak bengong gitu kan. Gitu. Iya. Nah terus entah kenapa berapa hari aku rasa ada yang aneh gitu, kayak sebenarnya nggak bermasuk GR awalnya gitu, cuman ternyata nggak cuma aku doang, aku juga ngerasa kayak, jadi kita ngerasa dari sebelah kiri kita tuh kayak ada yang ngeliatin ke arah kita. Tapi ya, kalian tahu kan kalau ada orang ngeliat dari samping mata kan bisa ngeliat kan ya. Berasa lah. Berasa kayak apa sih, kok aku merasa terganggu gitu seminggu tuh. Terus akhirnya udah curi-curi mata sedikit, ternyata emang ada satu anak di kelas kita suka ngeliatin kita berdua, nggak tahu sih sebenarnya ngeliatin apa, nggak paham. Aku kira aku doang kan, sih dia ngerasa. Aku rada kecewa sih sebenarnya ngeliatin dia. Habisan ada yang ini ada yang itu yang nggak pernah sekelas sama kita. Ada satu orang yang nggak tahu kenapa ya. Kayak dulu tuh kalau misalnya naik ke sekolahnya itu kan naik tangga dulu. Iya, Terus masuk pintu ke kanan gini kan. Dia tuh sering di depan pintu kan. Dia sering di depan ngobrol. pintu atau dia di depan tempat buat nuker buku itu loh. Nuker buku, iya. Di depan tempat apa sih bilangnya, kayak TU-nya gitu TU, lah. iya, TU. Di TU-nya gitu. Terus ya nih orang tuh cakep. Dia idol material lah. Iya, dia cakep banget, benar-benar di cakep sekolah banget. SNJ itu Kayak itu SNJ orang itu nggak ada yang cakep kecuali nih iya, orang. mohon maaf. Ini ganteng banget. Ini ganteng. Ini bener-bener kayak I have no hope, tapi nih orang kok ganteng gitu loh. Eye candy kita selama di sana. Iya, dan dia tiap kali naik tangga gitu, kalau ngelihat eye contact itu lama, dia ngeliatin eye contactnya kan jadi salting ya, jadi Iya, kayak apa gitu kan. Oh gitu kan. Dulu kan belum pakai masker. Iya, jadi kelihatan. Coba kita pakai masker kan lebih kayak bisa cool lebih terselubung. gitu kan. Iya, ini kan karena kita nggak pakai masker jadi senyum kan kelihatan juga. Iya. Cuman saya nggak pernah sekelas sih, jadi nggak Iya. tahu. Yang pernah sekelas teman kita ada orang Rusia, si iya. Shia. Dikasih tahu katanya dia pinter, bisa bahasa Rusia dikit juga. Oh my god, paket Sayang lengkap sekali, nggak ketemu. Ya udah, itu yang menyenangkan berarti. Iya, itu menyenangkan. Itu menyenangkan. Aku senang tiap ketemu dia. Yang aku sih yang Jito Bir, udah itu. Jito Bir nggak bisa. Nyebelin juga ada tahu yang nyebelin di kelas kita. Oh, kayak aku tahu dia orangnya mana. Iya, dia orang dari satu negara yang suka ngomong pakai bahasa dia. Ngomong ke sensei juga pakai bahasa dia di tengah pelajaran bahasa Jepang gitu kan. Kalau saya dia juga masuknya telat juga ya, lebih telat lagi kan. Nih nyebelin ya, aku masuk telat, duduknya di tengah, depan. Dia telat dikasih kursi baru, jadi duduk di pojok. Oh iya, di pojok Nyebelin itu kan, nggak sih? seberang aku. Terus kenapa aku di tengah? Iya, Kan nyebelin. di seberang gitu kan. Nggak fair. Terus kalau misalnya di kelas kita gak ngerti kan, senseinya juga pasti mau kok gitu mengulang kalimat yang udah dia utarakan kan. Kayak kita bisa minta, sensei itu sumimasen gitu, bisa dimangga gitu. Nah dia tuh, kamu tahu kan? Dia kebangetan sih. Maksudnya kayak, sensei itu udah sampai slow motion. Iya, udah slow motion, udah ngasih contoh kata lain, penggunaannya. Nah, semua orang ngerti kecuali dia. Oke lah, kalau misalnya Kasian sih, dia, tapi. iya, kalau dia misalnya kurang ngerti gitu juga nggak apa-apa deh. Kalau nggak misalnya dia apa-apa. emang bener-bener berambisi ingin belajar gitu. Tapi dia juga main-main gitu loh di kelas. Iya, kan nggak boleh main HP kan, biasa di kelas suka ditegur. Iya, dia mainan gitu, kayak nggak gitu dengerin gitu. Jadi pas ditanya,
Jawabnya kayak selengean gitu loh. Iya, bingung gitu kan, lama jawab tuh jawab. Jadinya makan Juga waktu nggak buat serius juga. Iya, masalah kan sensei harus nanya satu persatu kan. Iya. Karena tiap anak harus bikin kalimat sendiri gitu. Nah, jadi biasanya suka makan habis waktu di dia Iya. gitu. Makanya kayak Terus pelajarannya jadi diuber gitu loh terakhirnya kan. iya, jadi makanya terakhir-terakhirnya senseinya ngebut nulis gitu papan loh. tulis tuh. Terus kita juga kayak apa ini gitu. Kayaknya aku selalu, kamu udah beres itu. Untung aku cepet nulis sih. Dan aku selalu punya dia. Jadi aku udah Bisa kayak, belum nih gitu. aku cepet waktu itu nulis Iya, ya. aku kan nulis Kariwa harus, maksudnya harus rapi gitu. Iya, tuh. aku kan cuek ya, catatan aku berantakan. Yang penting nyatet aja. Enggak sih, kamu rapi kok. Enggak, aku yang penting nyatet waktu itu. Abisan aku sering gambar juga kan di catatan aku. Ada gambar-gambar aneh. Bayam. Itu anjay. Terus juga maksudnya si orang ini, itu juga waktu itu ada tes speaking, ingat gak? Tes wawancara, Oh, iya. Jukyu apa Shokyu? Enggak, itu pas masih basic. Oh, basic ya? Oke. Oh iya, deh ya wawancara. Kayaknya kamu nggak kena, karena kita di beda kelas. Oh, Dia sekelas iya. sama aku, kalau nggak salah. Oh, dia yang pas Iya. Oh, iya, aku. Dia sekelas sama aku. Terus nama aku tuh ada belakang, jadi kan nunggu kan giliran Iya, kan. iya. Ini orang tuh di depan aku. Terus udah di schedulein gitu loh pas wawancara, lu tuh jam berapa, karena wawancaranya ada time limitnya kan. Kayak 10 menit ya kalau nggak salah. 10 menit time limitnya. Oh, 10 menit. Terus aku udah datang nih. Jadi tuh disuruh datangnya kayak 10 menit sebelum mulai kan. Aku kan datang 20 menit sebelum mulai biar kayak ya just in case ada kenapa gitu kan. Iya. Jadi aku datang duluan nunggu. Terus teman aku yang sebelum aku tanya kan, kok belum gitu. Terus dia Iya. kayak, iya ini belum keluar gitu loh. Ternyata orang ini yang tadi kita omongin itu setengah jam. Si senseinya udah mau ngusir dia, tapi dia nggak mau diusir. Dia bentak, dia nggak mau diusir. Dia kayak, tunggu sensei gitu loh. Terus kita kayak, Kayak gitu-gitu kali ya. ih dia sampai kayak, Oh my god. belum kelar intinya yang diomongin, yang diwawancarain. Terus kayak dia tuh lupa, kalau nggak salah lagi bukan wawancara deh, wawancara tapi yang kayak harus ngejelasin presentasi gitu loh. Oh iya. Ada kan yang gitu wawancara tapi tentang diri kan ya. tentang diri atau tentang apa juga lah lupa. Terus dia tuh lama banget gak inget, dia tuh gak inget kata apa yang mau diomongin, tapi senseinya kayak yaudah lu nanti aja gitu loh. Dia nggak mau, dia kayak iya. tunggu sensei. Terus aku kayak aduh aku mau pulang, aku cuman mau datang pulang gitu loh. Terus ini orang Oh iya deh, aku inget tuh. kayak bisa aku pergi sama kamu deh kalau nggak Iya, salah. aku bilang gak apa-apa, aku tungguin Iya, kok. aku pergi Iya, sama Moran, iya, bener pergi iya, sama kamu, aku bener. mau nginep tempat kamu kayaknya. Iya. Terus kayak, Moran bentar ya, ini nggak kelar-kelar nih, gitu loh, ini orang. Kalau nggak salah sama ada teman aku juga, orang Austria, si Stella, itu juga nungguin dia, si Stella. Kayak, ampun. Stella nanya ke aku udah datang belum? Udah, tapi ini orang belum kelar gitu loh. Terus si Stella juga kayak, lah, nggak kelar sih gitu loh. Kita yang, ya intinya aku sama teman aku nggak suka sama dia juga gitu loh. Di kelas dia nggak jelas. Iya sih, bukannya gimana-gimana guys, kadang tapi kalau sampai nyusahin ya kan gak enak juga. Iya, kita diri lah, bro. Come on. Gak kuat jadi inget Soal lagi. jadinya. Jadi ya. Tapi ada orang aneh juga sih dulu pas kita udah masuk level yang Jokyu gitu kan, yang advance-nya, tapi kita beda kelas waktu itu. Oh iya. Terus biasanya kan kalau yang kelas ini kita tuh harus suka nulis jawaban pertanyaan gitu dari senseinya kayak kamu kerjain nomor ini gitu kan, atau grammar yang tema ini gitu, kerjain ke depan papan tulis jawaban kita gitu. Terus nanti kalau salah nanti dikoreksi sama senseinya. Nah terus si anak ini emang sih dari awal masuk sampai bulan keberapa tuh emang dia sering banget main HP di kelas. Padahal si sensei peraturan awal pas di kelas itu kita nggak boleh main HP kecuali kalau melihat ini kan kamus mau translate gitu, tapi selain itu nggak boleh gitu. Terus nah dia tuh main HP terus kan, jadi nggak merhatiin sekitar. Terus senseinya mungkin gemes kalian, dia datang ke meja dia taruh si videonya di depan meja anak itu gitu kan. Ini kerjainnya ini, tapi ngomongnya masih baik-baik gitu. Kasihan sih senseinya yang udah. Sensei kamu kan baik waktu itu. Iya, senseinya udah agak tua sih yang itu. Baik sih itu kan. Terus si anak itu cuma ngeliat itu sudah nggak, terus dia main HP lagi kan. Terus senseinya kayak gini, ayo kerjain gitu kan. Terus dia marah guys. Nggak jelas banget sih. Marah itu yang sampai nggak mau gitu. Oh iya, tapi inget. dia nggak ngomong apa-apa, cuma dia ngehentakin spidolnya di meja itu loh. Kayak untuk apa dia belajar Iya, di situ? nggak jelas banget. Kalau dia emang lebih pinter ya keluar aja. Iya, kayak ya udah nggak usah Terus ikutan, datang lah, nggak usah iya. ikutan sekolah Kan bahasa. 80%.
Iya. attendance-nya. Dia nggak datang sebulan ya nggak apa-apa. Iya, tapi emang dia suka telat, jarang datang gitu sih, nggak tahu gitu kan. Terus itu kelas jadi agak awkward karena langsung semua orang kayak aku sama Helena kayak, waduh gimana gitu. Iya, kayak gitu mah bingung gimana? kayak, apa sih gitu kan. Tapi senseinya kayak sabar banget ya emang. Iya sih. Kayak sensei yang di basic sama di kelas yang intermediate itu masih kayak guiding gitu loh sebenarnya. Masih guiding. Nah. Yang kayak masih, ya kita kayak anak TK gitu lah. Iya, kayak disayang gitu lah. Kayak ayo bisa bisa gitu. gitu Tapi kan. gitu udah advance sebenarnya sensei masih baik. Cuman udah lebih di push aja gitu loh. lebih Kayak agak dilepas lah. Kayak ya nggak bisa dibilang kayak guru SMA sih, kayak dosen kali ya. Iya kali ya. Iya sih. Ya aku tidak kuliah sih. Cuman ya kayak dosen lah kurang kesannya lebih, gitu. Iya, kurang lebih gitu.